Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGP 19.2. Untuk minggu ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Saya harapkan untuk mahasiswa KGP 19.2 yang mungkin sampai dengan saat ini belum mengumpulkan tugas-tugasnya segera dilengkapi ya, dan mungkin juga ada yang kemarin belum ikut UTS itu untuk segera menyelesaikan ya sampai dengan batas waktu sebelum UAS, mengingat kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-14. Baiklah, untuk minggu ini tema kita adalah membuat report atau laporan. Nah, jadi harapannya nanti kepada semua mahasiswa KGP 19.2 itu tidak hanya bisa membuat sebuah form saja yang kemarin sudah pernah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya, di mana di dalam form itu bisa kita pergunakan sebagai media untuk pengolahan data dengan cara input, edit, delete, dan sebagainya. Nah, untuk tema siang hari ini kita akan membahas tentang report di mana ditampilkan dalam bentuk laporan. Layaknya sebuah report atau laporan itu seperti apa ya. Jadi itulah yang nanti akan bisa dihasilkan dari materi siang hari ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke PPT pada siang hari ini, di mana kita membahas tentang pembuatan report, dan kita lebih baik tahu dulu pengertian dari report itu apa ya. Jadi di sini report adalah suatu objek database untuk mempresentasikan hasil olahan data ya. Jadi apakah kita tadi dari bahan dasar tabel ataukah beberapa tabel, ataukah mungkin dari beberapa tabel tadi dibuat menjadi query. Nah, ini artinya kita olah, karena bisa jadi dalam query nanti akan ada rumus-rumus yang menghubungkan antara field dari tabel satu dengan field tabel yang lainnya. Ini namanya diolahnya. Kemudian menjadi suatu informasi yang bisa dipahami dan siap untuk dicetak. Ya, menjadi suatu informasi yang bisa dipahami dan siap untuk dicetak. Dari report atau laporan yang kita hasilkan tadi, harapannya kita bisa memberikan suatu informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contoh saja, dari sebuah tabel barang itu kita mempunyai informasi mulai dari kode barang, ada nama barang, jenis barang, kemudian jumlah barang, harga persatuan atau per unit, seperti itu ya. Kemudian pada tabel yang lainnya, nah di sini kita memiliki katakanlah informasi tentang tabel pembeli di sini ya. Jadi kode customer, nama customer, alamat, kemudian jumlah pembelian, seperti itu. Nah, kemudian dari kedua tabel itu kita hubungkan, akhirnya menjadi sebuah report atau laporan yang menginformasikan bahwa customer itu bisa kita lihat berapa jumlah barang yang dia beli. Ya, misalkan kita olah lagi, kita filterkan dalam bulan tertentu. Katakanlah misalkan saja bulan Januari tahun 2020 atau mungkin bulan Maret tahun 2020 dan seterusnya. Nah, ini yang kita lihat ya pada tampilan report kali ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini adalah cara membuat report. Nah, untuk pembuatan report sendiri ini ada 3 cara. Yang pertama dengan fungsi report sendiri, di situ nanti ada menu toolnya namanya report ya. Ini menampilkan laporan secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua dengan report wizard ya. Untuk model-model wizard ini mungkin
cara yang kita pilih ya, karena mengingat untuk wizard ini dia bisa menampilkan layout yang sudah jadi dan kita tinggal memilih di situ. Kemudian yang berikutnya ada report design. Untuk report design ini kita harus membuat secara manual. Jadi kita mendesain secara manual mulai dari judul kolom, kemudian nama-nama kolomnya seperti apa, nanti tampilan layoutnya seperti apa tampilannya ya. Kemudian perlukah kita tambahkan tampilan tambahan, button-button tambahan untuk report tadi. Nah, di sini kita melihat untuk report design ini bisa menampilkan laporan dengan cara manual seperti itu. Nah, jadi untuk membuat report ini kita ada 3 model ya, report wizard dan report design. Nah, berikutnya ada cara pembuatan report dengan menggunakan report wizard, yaitu yang pertama, klik create pada tab menu ribbon, lalu klik toolbar report wizard. Ya, jadi di sini kita pilih create, nanti ada report wizard, kemudian akan muncul tampilan jendela report wizard. Pilih tabel atau query yang kita inginkan ya, bisa beberapa tabel atau query. Nah, contohnya di sini misalkan namanya query pemasok. Kalau di tempat kita mungkin ada query barang, query penjualan seperti itu ya. Nah, kemudian pilih field yang kita inginkan. Lalu tekan tombol, kemudian pilih satu persatu field yang diinginkan untuk nanti tampil pada report. Kemudian kita pilih tombol next. Nah, sekarang kita akan coba praktek membuat report dengan wizard. Nah, di sini tampilannya sudah saya capture seperti ini. Sebagai contoh kita pilih create ya, kemudian nanti pilih yang form. Di sini ada report, report design, dan report wizard. Kita bisa pilih yang ini dulu. Ini lebih mudah. Ya, kemudian kalau sudah, nanti pilih bahan untuk membuat report. Nah, di sini ada report wizard ya. Di sini bahan yang nanti akan dipilih untuk menjadi bahan dari report itu kita bisa memilih dari tabel, bisa memilih dari query. Seperti itu. Nah, berikutnya misalkan saja kita pilih tabel barang di sini. Kita pilih tabel barang, kemudian di sini berikutnya pilih field yang diinginkan. Nah, kita pilih masuk ke selected field-nya. Jadi semua field-nya ini kalau kita pilih semua ya tinggal klik tombol yang di bawah ini. Kalau pilih satu persatu tinggal dipilih satu-satu. Nah, kalau seandainya yang kita pilih ini ada yang tidak berkenan untuk ditampilkan, maka bisa kita kembalikan dengan fungsi tool yang ada di sini. Bisa semua atau bisa satu persatu. Nah, kalau sudah klik tombol next seperti yang di depan tadi ya. Kemudian berikutnya kita menentukan judul untuk kolomnya. Nah, mungkin untuk judul boleh sama dengan yang ada nama-nama di sini, atau mungkin kalau yang tidak sama ya, itu nanti kita bisa tentukan grup untuk kategori kelompok judul yang ditampilkan di kolom. Misalkan Anda ingin bikin report dari katakanlah field yang ada di sini ini Kobar, Nabar, Nosub itu dalam satu tabel sendiri. Kemudian kategori unit bar, Hanit, dan Jumstock itu dalam kelompok tabel sendiri lagi. Nah, berikutnya memilih field yang ingin ditampilkan secara urut ya. Jadi di sini ada beberapa field yang bisa kita pilih, apakah mau ditampilkan urut secara ascending ataukah kebalikannya yaitu descending. Kita bisa memilih, seandainya tidak pun ya tidak apa-apa ya. Kalau sudah kita klik tombol next, berikutnya kita pilih layout untuk reportnya. Mau model yang kolumnar, tabular, atau justified. Kemudian orientasinya kita bisa pilih model yang portrait atau landscape. Kalau landscape itu berarti
ya seperti ini ya, tapi kalau potret itu berdiri seperti itu. Nah, silahkan dipilih untuk tampilan report yang Anda bikin itu mau model potret atau landscape. Sudah ada pilihan seperti itu. Kalau sudah, klik tombol next berikutnya. Anda diminta untuk memberi judul laporan yang dibuat. Nah, kemudian nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Pilihan pertama adalah preview the report, ya. Jadi tampilkan langsung report hasilnya seperti itu. Pilihan yang kedua, modify the report's design. Berarti Anda nanti akan masuk ke desain reportnya. Jadi ini berbeda ya. Kalau untuk yang pertama tadi langsung tampil hasilnya, kalau yang kedua kita akan masuk kembali ke desain reportnya. Kenapa kita bisa masuk ke desain report? Misalkan saja Anda ingin melakukan perubahan pada hasil yang ditampilkan tadi, katakanlah dari hasil layout, dari hasil pilihan kelompok nama fieldnya tadi mungkin ada yang tidak cocok dan mungkin Anda bisa betulkan di situ. Nah, kalau sudah, klik tombol finish. Nah, untuk berikutnya hasil tampilan reportnya seperti ini. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan pilihan dari report wizard, ya. Jadi mulai layoutnya, kemudian judulnya, ukuran besar judulnya, kemudian background daripada reportnya dari sisi warna, kemudian pilihan-pilihan tampilan yang ada di sini ini sudah secara template-nya sudah ada. Ini kalau menggunakan wizard. Nah, Anda jangan khawatir, seandainya nanti kita menggunakan wizard pun, itu kan cara untuk lebih cepat ya membuat reportnya. Seandainya Anda ingin melakukan perubahan pada tampilan report yang sudah memilih dari template yang sudah ada, maka silahkan pilih design view. Ya. Nah, caranya bagaimana? Klik kanan pada nama report yang sudah dibuat, kemudian silahkan pilih design view yang ada di sini. Saya akan menjelaskan dulu pilihan-pilihan dari menu yang ada di sini. Kalau save itu untuk melakukan penyimpanan, jadi nanti seandainya Anda ingin namanya itu judulnya tidak sama dengan ini, misalkan report barang, misalkan seperti itu, silahkan diganti dengan menekan menu save ini. Nah, berikutnya close itu untuk menutup khusus area report yang sedang aktif ini. Ya, jadi misalkan saya aktifnya di report sebelah ini, misal nanti ada sebelahnya report yang kedua, ya yang tertutup hanya yang area yang saya klik ini saja. Kalau Anda memilihnya close. Nah, berikutnya kalau close all berarti akan melakukan penutupan terhadap seluruh fasilitas yang dibuka di sini. Misalkan kok yang dibuka itu tabel, ada form, mungkin ada query, mungkin juga ada banyak report, itu nanti akan secara otomatis terclose ya. Nah, berikutnya report view. Report view ini langsung menunjukkan ke hasil tampilan seperti yang ini tadi. Ini report view. Nah, berikutnya ada layout view. Kalau layout view ini langsung mengacu pada layout dari laporannya. Bagian head, bagian body, detailnya, dan bagian footer. Seperti itu. Mungkin Anda ingin melakukan perubahan, menyisipkan sesuatu di situ, mengubah warna background, dan sebagainya. Nah, berikutnya kalau design view, ini kita langsung mengarah pada desain daripada report yang kita buat tadi. Ya, kalau layout ini lebih mengarah kepada tampilan, kalau desain ini keseluruhan. Apakah itu edit desain dari sisi background, tampilan, kemudian layoutnya, ataukah isi-isi nama kolom untuk fieldnya ya. Jadi ini keseluruhan kalau desain itu. Nah, berikutnya print preview ini untuk melihat tampilan dengan cara bisa dilakukan pembesaran ataupun pengecilan pada tampilan report yang kita buat. Kalau yang di report view kan hanya satu size itu saja, satu tampilan itu saja. Tapi kalau print preview ini kita bisa mengecilkan, kemudian membesarkan, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari desain view-nya.
Jadi dibagi, kalau tadi pilihannya layout ya, itu nanti mulai report header, page header, kemudian detail, page footer, report footer, itu akan tampil semua. Tapi kalau design view ini semuanya. Ya, semuanya ini akan ditampilkan. Nah, di sini mungkin Anda akan ada tambahan-tambahan fasilitas yang bisa ditambahkan di area masing-masing report. Berikut juga perubahan untuk properties, baik dari sisi background warna, kemudian tulisan, ya, kemudian gambar dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh desain view report, ya, contoh sederhana di mana kita melakukan perubahan pada report yang sudah kita buat dengan versi template, ya, pakai wizard tadi. Nah, ini sudah kita lakukan perubahan. Kita lihat pada bagian judul itu ada tambahan nama, kemudian di sini disisipkan ada gambar juga. Kemudian kita lihat pada masing-masing bagian page header untuk judul kolomnya juga sudah kita bikin tebal seperti itu ya. Kemudian untuk detailnya itu kita berikan background untuk isi recordnya, tampilan baris datanya itu. Kemudian kita lihat hasilnya ketika di report view itu seperti ini. Diklik report view ya, klik kanan jangan lupa. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh tampilan sederhana pembuatan report dengan menggunakan report wizard. Saya kira ini cukup mudah untuk dipraktekkan bagi seluruh mahasiswaku kelas KGP 19.2 untuk mencoba praktek pada siang hari ini membuat report sederhana dengan menggunakan fasilitas wizard. Ya, ini yang kita lihat dari pembuatan report tadi. Nah, sekarang ada baiknya kita melihat secara praktek langsung. Jadi ini saya membuka job 2 ya, job yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Bagi yang mungkin baru membuat, itu silahkan dibuat dilengkapi ya, karena kita tidak bisa membuat fasilitas query, fasilitas form, fasilitas report tanpa bahan dasar. Ya, jadi kalau sampai Anda belum mengerjakan job 2, belum menyelesaikan job 2, ya saya anggap bahan dasarnya belum komplit, belum cukup untuk membuat varian seperti query, form, dan report. Nah, mungkin sedikit mereview dari materi sebelumnya. Jadi kalau ini adalah contoh tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh query yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari form yang kita buat sebelumnya. Nah, terakhir di sini adalah report. Untuk report sendiri, contohnya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita lihat secara hasil, ya secara hasil itu ini ada judul, kita sudah menyisipkan gambar, kemudian ada judul kode barang, nama barang, supplier, kategori, unit barang, harga per unit, ya, dan jumlah unit. Nah, di sini kita lihat untuk tampilan pun dari sisi template itu sudah menyiapkan ada nama hari berikut tanggalnya. Nah, kemudian di sini ada page 1 of 1. Page 1 of 1 itu halaman 1 dari 1. Nah, ini yang kita lihat. Seandainya kita ingin melihat dari sisi desain, maka ini akan muncul tampilan seperti ini. Kalau Anda ingin melakukan perubahan pada desainnya sendiri, silahkan klik pada masing-masing field yang diinginkan ya. Katakanlah misalkan ini untuk judul saja, page header-nya kita klik kode barang, maka silahkan diklik kode barang yang ada di sini. Perhatikan bagian property sheet yang ada di kanan ini. Ya, yang ada di sebelah kanan. Seandainya kita ingin mengubah dari sisi font, ya, fontnya di sini
teksnya itu kita mau bikin ada center untuk judulnya. Anda perhatikan di kode barang ini dia akan otomatis berada untuk judul kolomnya itu di posisi center. Nah, berikutnya ada nama barang. Ya, seandainya kita ingin melakukan perubahan secara sekaligus, ini silahkan diklik, tekan tombol Shift yang ada di keyboard Anda masing-masing. Nah, ini bisa melakukan perubahan dengan melakukan pilihan pada propertiesnya. Misalkan di sini dipilih center. Nah, ini akan berubah semua seperti ini. Ya. Jadi di sini akan berubah semua. Seandainya kita ingin melakukan sedikit perubahan, misalkan saja di sini diketahui untuk nosubnya. Nah, ini kita captionnya tinggal diklik saja di sini. Misalkan kita bikin nosub. Nah, kita ketikkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian harga per unit ini misalkan di sini harga unit, ya kita ganti harga unit misalkan. Harga unit nanti nah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita berikan judul stok saja misalkan. Ya, kita berikan judul stok. Nah, hasilnya seperti ini. Seandainya ini kurang panjang, ini bisa kita geser ke kanan dan jadinya seperti itu. Nah, ini juga mengikuti yang di bawahnya. Nah, jadi perhatikan setiap kita melakukan perubahan, silahkan klik bagian yang Anda inginkan untuk dirubah. Ya, itu pesan saya. Jadi tidak perlu khawatir, ini cukup mudah sekali untuk dipraktekkan di rumah. Silahkan klik bagian yang Anda inginkan, kemudian silahkan pilih misalkan untuk backcolornya itu dipilih warna misalkan saja ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fontnya itu kita berikan warna juga supaya mungkin kelihatan di sini ya. Kita berikan warna hitam misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan perubahan. Diklik bagian yang diinginkan. Nah, misalkan di sini kita pilih warna ini ya. Mungkin yang agak pas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fontnya, nah fontnya juga sama. Di sini kita berikan warna misalkan nah, seperti ini. Nah, nanti untuk melihat hasilnya, silahkan Anda klik kanan pada bagian nama yang ada di report. Silahkan pilih report view. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hasil. Jadi, Anda tidak usah khawatir ketika nanti kita menggunakan fasilitas wizard, itu kita tetap bisa melakukan edit. Ya, jadi bukan berarti karena sudah template, kita tidak bisa melakukan edit. Ya, di sini kelebihannya meskipun kita mau pakai model yang manapun, kita tetap bisa kembali, kita tetap bisa memasukkan sesuatu sesuai selera kita. Nah, tentunya dengan tampilan layout seperti ini, informasi yang kita inginkan itu juga sesuai kebutuhannya. Jadi, misalkan Anda ingin membuat laporan yang bahan dasarnya dari query. Karena di situ lengkap sudah ada rumus total penjumlahan dan semuanya, sehingga tinggal menginformasikan saja untuk reportnya. Tapi dengan format yang lebih bagus. Ya. Nah, untuk fasilitas aplikasi pengolah data ini, inilah yang kita sebut tadi pengolahan datanya di sini. Jadi data yang sudah kita olah itu bisa kembali kita tampilkan, bahkan kita pilih informasi yang kita inginkan seperti itu. Nah, berikutnya tidak lupa di sini kita kembali lagi untuk melihat pada kuis ya. Seperti biasa pada akhir pertemuan itu saya berikan kuis di mana pemberian kuis ini
pada dasarnya adalah untuk melihat bagaimana pemahaman Anda tentang materi yang sudah saya berikan pada siang hari ini. Saya kira untuk pembuatan report itu mirip dengan form ya. Cuman kalau dari sisi form itu lebih banyak fasilitas yang dimasukkan, sedangkan kalau untuk report cukup memilih-milih saja fit mana yang ingin Anda tampilkan atau informasi apa yang ingin Anda buat untuk laporan tersebut. Jadi lebih simpel ya. Jadi lebih banyak waktu buat kita untuk melakukan modifikasi. Nah, berikutnya ini adalah kuis yang bisa dicoba untuk dijawab nanti. Yang pertama adalah jelaskan pengertian dari report. Bagi yang mungkin tadi sudah melihat video materi dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab. Nah, berikutnya apa fungsi dari report? Yang ketiga, sebutkan nama tabel yang digunakan untuk membuat report kali ini. Silahkan Anda cek tadi kita pada saat praktek itu menggunakan tabel apa. Ya. Nah, berikutnya sebutkan nama laporan yang dibuat. Nama file untuk reportnya itu apa yang dibuat untuk latihan ini tadi. Nah, berikutnya report yang telah dibuat menggunakan menu apa? Ya, tadi kan ada 3 menu ya yang sempat saya jelaskan di awal tadi. Untuk membuat report itu ada 3 cara, pakai cara A, B, C. Nah, kira-kira yang kita buat ini tadi itu menggunakan fasilitas menu apa? Nah, saya kira untuk kuis sederhana ini nanti bisa dijawab dengan mudah ya, karena Anda sudah melihat materi video ini dari awal sampai akhir. Nah, seperti biasa untuk kuis nanti dijawab pada channel YouTube. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya berikan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam pelaksanaan itu banyak hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat, terus berlatih di rumah dan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekali lagi selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.